Enggak ya. Hari kedua udah gak ada lebaran? Nggak ada. Udah. Janganlah hari kedua. Lohor aja udah biasa. Lohor udah biasa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Soleh Solihun. Habib Hussein Jafar. Kang, Apa? mau lebaran nih. Iya. Nah, kan semua salah soleh. Katanya gini dulu deh. Kang Soleh tuh ngerasa nggak kalau banyak orang yang menurut mereka Kang Soleh tuh sering salah? Iya. Iya ya. Iya. Pertama itu dulu lah ya. Iya. Nah, berarti pas lebaran banyak dong minta maaf. Enggak, biarin aja lah. Kenapa, Kang? Kan terlalu banyak. Gue nggak tahu yang mana yang ini. Ya gue kalau gue tahu ada yang personal salah, ya udah gue minta maaf. Kalau yang gue lakukan di internet terus semua marah, ya. Tapi kan bisa lu sekali nge-tweet aja kan. Minta maaf ya buat yang gue pernah salah. Kelar tuh. Iya kadang-kadang gue suka kok. Suka mohon gitu maaf, iya. Tapi lu tipikal ini nggak kan? Yang ngirimin ucapan mohon maaf lahir dan batin? Kalau orang yang ngirim duluan gue bales. Lu selalu balas? Iya. Oh, Gua masih ya, mending tuh. ya sama-sama mohon maaf lahir batin juga ya gitu. Tapi lu nggak nyediain template gitu? Enggak. Biasanya stiker gitu sama-sama. Enggak, kalau gue jawab Ditulis. sama-sama ya maaf lahir batin juga gitu. Nah, gue suka gitu juga kan. Soalnya biar saling memaafkan kita di saat lebaran tuh bukan hanya basa-basi doang. Iya. Karena menurut gue lebaran tuh momen yang pas buat minta maaf. Soalnya kita gak ditanyain dosa kita apa sama orang. Jadi paling enak minta maafnya tuh pas lebaran tuh. Makanya gue beneran tuh kayak mencoba setulus mungkin untuk minta maaf dan memaafkan saat lebaran. Iya, kalau gue biasanya nunggu orang ngirim aja lah. Yang orang ngirim ke gue baru balas. Kayaknya. Tapi lu selalu balas? Gue selalu balas. Semua yang ngirim ke gue Japri, gue selalu balas. Mau padahal itu. Banyak kan? Ratusan kan? Ya makanya kan begitu ada yang ngirim langsung balas. Begitu ada yang ngirim langsung balas. Jangan ditunda-tunda karena nanti bakal kelewat. Ketumpuk. Iya, jadi mendingan begitu dikirim dapat WhatsApp langsung balas saat itu juga. Oh, kalau gue malah sebaliknya, gue balas biasanya H+3 tuh setelah selesai silaturahmi. Kalau itu capek, mendingan ada WhatsApp balas. WhatsApp balas kan tinggal sama-sama maaf lahir batin juga ya. Udah gitu. Tapi kan kadang mikir kata-kata yang akan tinggal gitu. Kalau orang ngirim kan ada yang pakai template, ada yang beneran misalnya menyebut Soleh maaf ini ya kan. Intinya kan sama, mohon maaf lahir batin. Nanti gue lihat dulu kalau misalnya dia berdoa, gue bilang amin, sama-sama maaf. Tapi lu kayak kelihatan nggak effort tuh Kang. Kan dia kan gue menganggap yang penting mah kan ketika gue ngebales dia merasa oh gue mau dihargai juga. Tapi belum maksimal gitu mungkin. Ya nggak perlu kan orang kalau yang ngirim duluan nggak akan hitungan. Kok gue ngirim duluan sih? Oh iya. Gue berprasangka baik. Ketika orang ngirim WhatsApp selamat lebaran duluan, dia nggak akan menganggap ih, kok gue duluan sih yang ngirim? Iya. Nggak ada gengsi. Udah. Iya, kalau ada orang nggak ngirim ucapan selamat ke kita, terus kita nggak ngirim ucapan selamat ke dia, dia nggak akan nanya, kok sih ini nggak ngirim ucapan ke gue? Karena dia juga, iya gue juga nggak ngirim ke dia. Nah itu juga keberkahan meminta maaf di saat lebaran tuh, karena beratnya minta maaf tuh kan karena gengsi, malu, perasaan-perasaan yang sumbernya dari ego, nafsu. Nah itu kayak hilang kalau lebaran karena ya udah emang ini momennya normal gitu kalau kita mau meminta maaf. Iya cuma kadang-kadang kan kita suka terlalu biasa kalau lewat WhatsApp tuh kayak jadi sudah tidak ada lagi hati, iya kan kayak seakan-akan itu kayak ya template aja. Iya sama kayak makanya gue selamat tahun baru gue nggak ngucapin bukan karena persoalan halal atau haram. Gue tidak merasa merayakan maksudnya tidak merasa itu hari yang bahagia. Gue tidak tulus juga mengucapkan selamat tahun baru jadi nggak gue ucapin. Iya. Gue bukan tipe yang, selamat tahun baru. Kan orang suka di grup tuh, yeay 2023, Happy New Year.
Apa sih? Gue mah Itu tidak. biasa aja. Iya, karena buat gue Cuman biasa aja. pergantian hari setiap hari. Iya, jadi bukan karena haram atau halal, Iya, bukan karena pertimbangan haram gue tidak mengucapkan selamat tahun baru karena biasa. Lo ngerasa biasa aja. Iya. Gue sih waktu kecil dulu iya. Jadi nggak ada tuh momen merayakan tahun baru tuh nggak ada. Kecuali tahun baru Hijriah ya. Tapi kalau tahun baru Masehi biasa aja. Tapi pas di Jakarta kayak ya circle kita meluas. Ya mau nggak mau bukan merayakan ya. Kalau merayakan gue juga enggak sih. Tapi mengucapkan iyalah untuk saling berbagi kebahagiaan aja ke orang lain. Oh ya kalau gue sih tidak merasa bahagia juga tahun baru biasa aja. Biasa aja kayak pergantian hari pada Iya, umumnya. tidak ada yang patut dirayakan. Gue mah tidak merasa bahagia juga menyambut tahun baru. Hanya hari Tapi biasa. emang itu tergantung sih. Kayak gue sekarang weekend kayak biasa aja. Karena gue gak kerja kantoran. Iya. Pas dulu kantoran, tiap Jumat pulang jam 5 itu teman-teman kantor selalu bilang happy weekend ya. Iya karena menyambut bahagia. Kan? Iya. Kalau udah enggak ya udah. Akhirnya sekarang gue gak pernah dapat ucapan happy weekend tuh. Iya makanya ketika ngucapin selamat Lebaran juga kayak gue nunggu aja lah. Karena kadang-kadang gue takutnya nggak tulus cuma selamat, apalagi kalau pakai template ya. Iya, pakai stiker. Iya kan makin nggak tulus Pas lagi. kadang namanya Iya. lupa kita ubah tuh. Iya jadi gue Gua bahkan pernah kan dapat undangan yang namanya itu belum diubah. Ceramah Habib yang lain. Yang lebih senior dari gua. Untungnya gua yang dia nggak bisa mungkin. Iya. Oh, ini aja Habib Busan aja dia mau nih. Dan gua gak begitu tersinggung karena itu kebetulan Habib yang lebih senior. Jadi lu merasa nggak apa-apa lah. Tapi kalau lebih junior, apa maksud Anda? Jadi kadang orang serandom itu ya. Khususnya kayak kalau Maulid Nabi atau Ramadan tuh karena mungkin banyak ya. Jadi dia tuh sampai lupa ngubah namanya. Makanya gue mah nggak pernah pakai template kalau ngucapin pun maksudnya. Jadi udah sama-sama gitu. Iya kalau ya kan Sama kalau gambar gini. nggak pakai capek pakai emoji tinggal ketik aja sama-sama maaf lahir batin juga ya udah gitu cukup kan. Atau kalau dia ada disertai doa amin pakai amin juga amin dulu amin baru sama-sama maaf lahir batin juga ya gitu. Kan dia doa harus diaminkan. Diamini. Kalau gue sih tipikal yang nunda karena kayak ya sekalian memberikan kehangatan. Oh iya, sudah lama ya kita nggak ketemu semoga gitu. Iya kalau lu 20-an emang nanti capek ngetik-ngetik. Ya, gue ngasih waktu biasanya kan. Makanya mendingan jangan dikasih waktu di hari H itu aja. Jadi orang pun nggak akan ada balas-balas lagi. Oh dia pun sibuk. Oh gitu. Dia pun sama-sama sibuk juga ngebalesin WhatsApp-nya juga kan. Jadi begitu kita balas amin sama-sama maaf lahir batin juga ya. Oh ya udah nggak akan ada obrolan lebih lanjut. Karena dia pun sedang sibuk membalasi atau mengirimi. Iya sih. Dan kita menunjukkan etika dengan langsung mereply. Iya. Plus nggak akan numpuk-numpuk begitu banyak. Aduh. Akhirnya malas. Akhirnya nggak dibalas, cuma di read all udah. Iya. Ditandai doang. Iya. Kang, kalau tradisi Lebaran di keluarga atau kampung Kang Soleh apa? Kalau di kampung gue ya di Bandung itu dari gue kecil, dari ingatan gue kecil sampai dari ingatan gue sudah ada sampai sekarang tuh selalu sama ritualnya kalau Lebaran ya. Jadi kampung gue tuh ada di Cibodas namanya di Antapani, Bandung, kampung Cibodas. Kami selalu sholat Id di satu masjid. Nih, ada masjid. Oh di masjid ya kan, bukan di lapangan. Lapangannya nggak punya. Ada masjid tapi ada lapangan parkir. Sebagian ada ke lapangan. Tapi itu pun bukan lapangan parkir. Karena kita kan kampungnya kecil, nggak punya lapangan gede. Dari gua kecil selalu di masjid. Kami nggak punya lapangan bola yang dipakai ini. Iya. Ada juga lapangan tapi itu udah kampung lain. Ini tuh kampung tuh yang kalau kecuali pendatang ya. Jadi kalau orang aslinya itu semua ada satu family tree gitulah. Oh. Dari kakeknya pokoknya Ketemu. iya pokoknya ada satu rumpun lah kampung di Cibodas itu kalau ditelusuri ya ini ternyata ini pokoknya kami ya keluarga besar lah. Iya. Kecuali yang pendatang ya yang ngontrak atau apa orang datang itu baru bukan satu keturunan lah. Selalu di satu masjid setelah sholat Id pasti selalu baris dari dalam
Kalau bapak-bapaknya dari dalam masjid baris sambil baca sholawat, keluar sampai keluar pintu, nanti di luar masjid baru ibu-ibunya sama anak-anak. Iya, musafahah. Apa itu? Salaman. Ya, Saling meminta maaf. iya pokoknya dari masjid sampai ke biasanya ke paling ujung pokoknya sampai ke habisnya itu jalan itu, sampai ke habisnya jamaah. Iya. Jadi dalam satu hari udah Semua. 90% kecuali orang-orang tua ya yang di rumah atau ibu yang punya anak yang nggak bisa ninggalin rumah udah ketemu. Iya, saling memaafkan. Iya, udah ketemu satu kampung, udah ini. Iya. Selalu gitu dari gua kecil. Salaman, nanti paling pulang dulu ke rumah, makan ketupat, nanti baru nadran ziarah ke makam. Iya, ada 2 makam keluarga. Iya. Satu di Antapani, ada yang pokoknya ada makam keluarga dari almarhum bokap sama ada makam kecil dari kakek dari nyokap. Jadi selalu gitu ritualnya. Salaman, makan, nanti ke nadran, udah jam 10 udah kelar. Udah kelar. Udah tinggal rebahan, gua biasanya tidur lagi. Oh. Iya. Kalau di Bandung gitu ya. Kalau gua kemarin pas ke Tarim, Hadramut, Yaman sana, di Habib Umar itu tiap hari gitu kan. Iya. 800 santri dan orang yang sholat di sana, ya udah. Sampai Habib Umar itu ada tempat buat naruh tangannya. Karena capek ya. Capek. Ya apalagi ratusan. Iya, ratusan atau bahkan ribuan tuh kan. Nah, kalau di gua kan sama tradisinya, cuman beda caranya. Jadi dia itu bukan di masjid pas hari H. 1 hari setelah Lebaran, selama 3 hari berturut-turut dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, itu keliling dari satu rumah ke rumah lain, semua orang kampung. Jadi mungkin ada 700 sampai 800 orang, karena cowok doang, masuk ke satu rumah, rata-rata 3 menit sampai 5 menit, melakukan pertama musafahah, saling bersalaman, meminta maaf dan memaafkan. Kemudian yang kedua mendoakan rumah tersebut. Dan yang ketiga ramah tamah, nyicipin makanan yang ada di dalam sebagai bentuk keberkahan. Yang ngasih sedekah, yang makan untuk membahagiakan si pemilik rumah. Jadi itu seru tuh. Jadi dari jam 8 pagi tuh. Muter. Sehari rata-rata 100 sampai 150 rumah. Iya. Karena kali 5 menit kan. Nah, sampai total tuh ada 500 kakak kan di kampung gua kurang lebih. Jadi udah dihabisin 3 hari. Nah, makanya lebih efektif di kampung gua kan. Iya. Sejam kelar. Sejam kelar. Tapi kampungnya juga kecil kayaknya, nggak nyampe. Tapi kalau yang kampung gua karena ini kan kayak seru juga itu sebagai tradisi. Karena ada makan bersama, ada ngobrol. Kalau dulu ada petasan juga, zaman belum dilarang. Kalau di kampung gua karena kan apa sih? Kalau keluarga mertua gue nih, keluarga dari istri selalu ada pertemuan keluarga besar atau apa karena menganggap sesuatu yang penting keluarga besar tuh ya. Berkumpul. Kalau mungkin karena dari keluarga bokap gue nggak tahu karena nggak ada kebiasaan itu atau karena udah ketemu tiap hari jadi tidak menganggap penting keluarga besar tuh. Kita ketemu tiap hari. Oh iya. Jadi nggak ada tuh pertemuan keluarga kan kalau gue baru ngerasain pertemuan keluarga besar tuh setelah ada keluarga istri nih yang ini datang dari mana pada kumpul ke rumah orang tuanya atau yang paling tua. Iya, nah gue karena dari kecil keluarga besar bokap gue ada di satu kampung itu dan mereka ketemu setiap hari jadi tidak merasa ada sesuatu yang ini keluarga besar tuh kumpul. Iya, jadi dianggap biasa aja orang kita ketemu setiap hari. Kan kalau gue tuh suka nanya sama keluarga istri gue, ini siapa? Ini ternyata sepupunya dari ini. Nah, ini di kampung gue juga ada gitu. Tapi kita nggak akrab, biasa aja karena ketemu setiap hari udah menganggap udahlah kan. Iya. Kalau gue juga gitu kan di kampung, tapi tetap kan kayak vibe Lebaran itu biar terasa kita tetap pergi ke orang yang lebih tua, kemudian untuk ini ya tadi itu untuk mendoakan, meminta maaf dan memberi maaf, kemudian makan bareng atau ke tempat wisata bersama-sama bawa tikar. Baru buat terang. Iya. Sidul anak sekolahan yang Benjamin ke Gelora Bung Karno tuh. Nah gitu Bang, makanan semua. Padahal di sana tempatnya tuh ada restoran. Tapi kita cuma numpang mejanya doang di sana. Itu biasanya ke kolam renang atau ke pantai. Itu sih. Kalau selain itu apa kan? Ya. Hari kedua udah gak ada Lebaran. Nggak ada. Udah. Janganlah hari kedua.
lohor aja udah biasa. Lohor udah biasa. Udah. Makanya kan gua begitu sama istri kan bisa sampai berapa hari datang mulu orang. Iya. Di gua mah enggak, udah dibilangin jangankan lohor. Sebelum lohor juga udah udah hari-hari biasa Iya, aja. karena semua diselesaikan di masjid itu. Iya, semua diselesaikan Dari pada sholat. saat sholat Id. Paling kalaupun mau ke rumah orang yang lebih tua yang karena dia biasanya udah nggak kuat ke masjid, Iya. apa nggak bisa ikut sholat ya udah. Dan itu pun ya udah cuma ya dekat, maksudnya Dekat selesai semua kegiatan selesai pada setelah nadran itu, setelah ziarah udah. Iya. Ya, jadi lohor tuh udah kayak hari biasa aja. Iya, iya. Jadi udah apa? Udah kembali seperti semula. Iya, Termasuk besoknya misalnya ada kerjaan lo kerja. iya. Gue dulu pernah waktu masih kerja di Rolling Stone, gue H+2 udah liputan ke Melbourne karena ya udah. Iya. Dari Indonesia. Iya. Jadi udah ke bandara tuh. Iya, gue dari Bandung hari pertama malamnya ke Jakarta, besoknya hari kedua gue sama anak niji. Ya karena di keluarga besar gue juga ya udah selesai aja. Enggak kayak jalan-jalan enggak ada juga. Jarang, Bareng gitu ke pantai. enggak Enggak ada. maksudnya. Mungkin dulu waktu kecil ya, tapi kayaknya itu bukan dalam rangka lebaran. Jadi kalau lebaran mah nggak ada tradisi-tradisi. Ayo kita sama-sama jalan-jalan. Paling juga kalau jalan-jalan kayak karena sekarang makam nenek dari nyokap ada di Garut sebelum lebaran atau kalau dulu zaman bokap masih ada, suka ayo kita ke Garut Oh iya. buat Ziarah. ya itu biasanya H+2. Atau Jumat terakhir Ramadan biasanya. Iya, kalau dulu biasanya H+2-nya. Ayo kita ke Garut karena kampung gua ada Bandung dan Garut. Garut dari nenek dari nyokap tuh orang Garut. Dulu suka gitu. Ada masanya tuh H+2 hari kedua kita ke Garut. Ziarah ke makam neneknya ibunya nenek gitu. Baru kita ketemu keluarga-keluarga di Garut. Iya. Tapi ya udah hari ketiga udah biasa atau ya gitu menyesuaikan waktu. Kalau sekarang karena bokap udah nggak ada, nyokap nggak ada yang nyetirin, jadi kayak kemarin dan nenek dari nyokap udah meninggal, jadi nyokap sebelum lebaran aja ziarahnya ke sana. Iya. Sebelum lebaran ziarah terus ya udah paling nggak. Sekarang bahkan nyokap gua bilang tahun ini kamu nggak usah ke Bandung ya lebaran tahun ini, nanti aja habis lebaran ke Bandung ya, karena nyokap gua mau nemenin tante gua ke Bengkulu. Dia anaknya sepupu gua tuh mau lebaran di rumah mertuanya. Nah, si tante gua nggak mau sendirian ke Bengkulu. Ngajakin nyokap gua supaya ditemenin. Jadi, kamu lebaran nggak usah di Bandung, nanti aja ya. Kalau udah lebaran baru ke Bandung ya, karena nyokap mau nemenin tante gua ke sana. Oh. Kalau itu Kang, kalau di kampung gue itu Jumat terakhir setelah Jumatan itu ada istilahnya sholat qadha. Jadi sholat untuk mengqadha sholat-sholat yang telah lalu setahun yang bolong, karena kita abai walaupun sudah diqadha tetap kita qadha ini untuk kafaroh, menutup kesalahan karena kelupaan dan kehilafannya, atau mungkin ada yang kita lupa bayar, itu sholat qadha. Jadi semua sholat kita lakukan di hari itu setelah sholat Jumat untuk niat qadha, dan itu tradisinya dari subuh sampai sholat qadha tuh. Iya semua. Berapa kali? Satu kali semua. Oh, satu kali subuh, zuhur, Iya. asar, maghrib, isya. Simbolik gitu. Iya. Itu tradisinya dari Inat Hadramut Diaman sana, dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah itu ada. Jadi sholat mengkodok sholat yang telah lalu. Walaupun sholat tuh harus dikodok ya sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Iya. Tapi ini lebih ke itu tadi. Menutupi yang mungkin bolong, yang kita gak ketahui, atau menutupi keabaiannya, dosa pengabaiannya. Kalau itu gak ada? Nggak ada. Udah dibilangin enggak. Itu aja udah. Dari gua kecil kayak gitu aja Itu doang kan? Iya. Kalau lebarannya? Iya. Kalau takbirannya tetap. Dulu waktu gua kecil takbirannya ya gua suka ikut takbiran di masjid atau apa, tapi ya nggak ada keliling-keliling apa, ya di masjid aja takbiran. Nggak ada yang keliling kemana. Ya Kalau udah. gua dulu pakai pickup. Pick up pakai. Enggak, kalau gua dari kecil nggak pernah pakai pick up atau apa. Kalaupun takbiran ya di masjid aja gitu. Mukul beduk, tapi kan gua udah lama nggak gitu ya. Jadi
udah tidak merasakan lagi yang itu. Mungkin anak-anak kecilnya masih ada. Ya takbiran standar aja, nggak ada keliling-keliling mana. Ya udah di situ aja, di kampung aja, semua kegiatan dilakukan di kampung. Di kampung. Oh iya, oke, berarti relatif flat Kang ya? Iya, maksudnya ya gitu. Gua tuh Dan lu cenderung gak kayak menyayangkan. Oh, seharusnya nih gue bikin tradisi yuk di keluarga kecil gue agar lebih meriah. harus bikin apa? Ya apa kek? Karena kan kalau gue ya kan, gue masih kayak gini. Kan kalau dikasih rahmat karunia itu kita berbahagia. Falyafrahun kata Quran. Nah, gue tuh masih merasa terbebani untuk mengekspresikan kebahagiaan itu. Apa? Gua sih nggak, yang mungkin datar. Cuma kan gini, kayak misalnya pengajian atau apa, nyokap gue sering banget bikin pengajian tanpa ada Momen apapun. iya, tanpa ada misalnya ada apa Lebaran. ya, kemarin haul bokap dia bikin pengajian, ada apa bikin pengajian. Nyokap gue sering banget bikin pengajian di rumah sekarang, jadi ada apa lagi, pokoknya sering lah. Jadi mungkin kayak lebaran pun bukan sesuatu yang gimana gitu. Iya. Kalau dulu mungkin kalau Idul Adha yang membedakan karena sempat ada masanya di kampung itu motong kambing, motong segala macam kambing, sapi di rumah gua. Oh. Sempat adanya tuh berapa tahun tradisi Idul Adha gitu, selain sholat, pemotongan dan semua pembagian itu di rumah gua tuh, di rumah nyokap gua. Tapi sekarang kayaknya dipindahin ke lapangan mana gitu, ya, biar nggak terlalu bau atau apa. Dulu tuh berapa tahun ada tuh sempat kalau Idul Adha lebih seru Idul Adha dibanding Idul Fitri ya. Iya, lebih seru Idul Adha tuh orang kampung pada nonton kan, di rumah gua pada ngumpul ngeliatin pemotongan, terus semua gotong royong ngulitin ini, ngebagi-bagiin nimbang segala macam, ngebagi-bagiin sampai ke jadi di bungkusan-bungkusan. Biasanya dulu Idul Adha lebih meriah dibandingin Idul Fitri. Idul Fitri mah ya udah flat aja. Salam-salam set, udah. Paling jajan bakso. Iya, udah. Nggak ada tuh, ayo kita jalan-jalan Kalau ke gue sih wisata, terus buat tram. Enggak. Kalau gue sih even sekarang pun kan masih berusaha mempertahankan selama mungkin kebahagiaan Lebaran tuh. Ya gue selesai Iwatan tuh yang keliling kampung, itu kan hari pertama Lebaran, 3 hari Iwatan. Setelah itu diisi dengan apa, kayak jalan-jalan, makan bareng, atau kayak karena ya momen bahagia gitu, kayak semua kumpul dari berbagai kota yang merantau datang gitu. Iya, mungkin karena keluarganya jauh ya. Iya, jauh. Ya, makanya karena gue dari kecil dibiasain ngumpul. Iya, jadi kayak berkumpul bersama keluarga besar tuh bukan hal yang luar biasa, karena memang satu kampung udah keluarga besar. Jadi tidak ada istimewanya ketemu keluarga besar. Ya semua karena tiap hari udah. Iya, 80% di satu kampung itu, jadi nggak perlulah kita merayakan hari raya. Iya, merayakan kumpulnya keluarga besar di hari raya. Nah, tiap hari juga hari raya. Iya, tiap hari juga ketemu gitu. Mungkin itu yang membedakan ya, karena makanya istri gue waktu awal-awal suka, kamu malah tidur Lebaran. Gue biasa di Bandung jam 10 udah tidur lagi. Ini tiba-tiba kok di rumah mertua adalah datang, sampai malam nggak berhenti datang ke rumah mertua gue. Tapi pakaian baru ada kan sunnah kalau itu. Dulu, sekarang mah gue enggak ya, semua pakaian ya udah. Dulu zaman gue kecil, gue senang menyambut Lebaran karena gue beli baju setiap Lebaran doang. Karena keluarga secara ekonomi kurang. Ya, menengah lah. Menengah ke bawah itu pun. Ya, miskin tidak, tapi kaya tidak. Iya. Cukup lah. Cuma bokap gue bukan tipe yang selalu membeliin gue baju kalau apa. Jadi beli sepatu pun kalau udah mau naik kelas atau udah hancur baru beliin sepatu. Kayaknya udah kalau sepatu naik kelas doang. Kalau baju, seingat gue senang menyambut Lebaran karena setiap bulan Ramadan kita selalu ke Matahari beli baju. Iya, Matahari. Gue juga Matahari di Jember tuh, malah di kampung gue gak ada, di Bondowoso. Dulu gue setiap udah keren banget udah. Iya, Matahari. Pet. Iya, dulu ada kalau bubble gummer kalau anak kecil tuh. Pokoknya iya, apa sih? Iya, pokoknya dulu setiap Lebaran gue senangnya karena pas Lebaran tuh gue pakai baju baru, itu yang gue selalu inget tuh. Iya. Kenapa dulu bahagia menyambut Lebaran tuh karena ada baju baru dan celana baru. Sekarang gue baju baru bisa beli kapan aja, jadi kayak
Jadi kayak ada biasa aja. Jadi suka, apakah aku berdosa ya Allah tidak menyambut bahagia Lebaran? Aku biasa-biasa saja menyambut Lebaran. Gitu. Sebenarnya sih yang kudu luar biasa kan hatinya, dan bukan baju baru tapi baju terbaik kata Nabi. Iya. Jadi maksudnya dicuci. Masalahnya gue kadang-kadang ini aja gue menganggap baju terbaik. Iya, ya itu ya udah kelar. Iya, benar. Ya paling sekarang mah karena ke masjid semua orang pakein, ya paling gue cari kemeja paling bagus gue aja. Iya benar itu kan. Bukan baru. Yang salah, makasih Kang. Sama-sama loh. Udah ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.